tapi tetap dikontrol. Lalu apa? Banyak ini ya, Nak, penggunaan waktunya. Oke. Silakan kelompok 2. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Anggi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 13, materi 2, yaitu materi tentang matriks. Yang kami akan jelaskan itu tentang pengertian matriks, notasi matriks, dan operasi matriks. Sebelum itu, kita perkenalkan dulu. Lanjutin. Ini nama-nama anggota kelompok 13. Yang pertama saya sendiri, Aura Novia Fitri. Yang kedua ada Caroline Ambasari. Yang ketiga Muhammad Sean. Yang keempat Muhammad Zafar. Yang kelima ada Naufal. Pertama-tama kami akan menjelaskan, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya terlebih dahulu, pengertian dari matriks itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Mau coba jawab. Iya, boleh sih, Pak. Untuk pengertian matriks itu adalah suatu sekumpulan bilangan yang disusun secara berbaris atau kolom gitu. Iya, betul. Satu orang lagi. Saya. Adi. Oke. Matriks sendiri memiliki pengertian yaitu suatu susunan bilangan, simbol atau ekspresi yang disusun pada baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangunan tersebut. Iya, betul. Lanjut, Caroline. Jadi, matriks itu betul yang tadi dibilang Sipa dan Adi. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom di dalam suatu tanda kurung. Nah, tanda kurungnya itu bisa berupa kurung biasa atau kurung siku. Suatu matriks biasanya diberi nama huruf kapital seperti A, B, dan C. Huruf matriks itu nggak boleh ditulis huruf biasa ya, jadi pokoknya harus kapital. Selanjutnya selanjutnya ada pengertian dari ordomatriks, tapi sebelum itu ada yang ingin menjawab tentang ordomatriks? Mau coba jawab lagi. Yang lain dulu ya sih. Boleh nggak, Naswa Ciara? Ya, silakan Naswa. Ordomatriks merupakan bilangan asli yang menyatakan banyaknya baris dan kolom dari matriks tersebut. Iya, betul. Lanjut aja, Caroline. Benar yang dibilang oleh Naswa, ordomatriks adalah banyaknya elemen baris dan banyaknya elemen kolom dari suatu matriks. Jika sebuah matriks memiliki I itu baris dan J itu kolom, maka matriks tersebut berordo I dikali J. Selanjutnya, bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut sebagai elemen-elemen matriks. Matriks digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data, sehingga mudah untuk diolah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang baris dan kolom pada matriks. Jadi, baris itu adalah susunan bilangan yang mendatar. Terus, sedangkan kolom itu susunan bilangan yang tegak atau vertikal. Di sini ada contoh ordo, yaitu contoh pertama ada 2, 1, 2, 4, 6, 2. Dia memiliki ordo 2 kali 3. Jadi 2 baris, 3 kolom. Barisnya itu 2, 1, 2. Kolomnya itu 2, 4,
1, 6, 2, 2. Contoh yang kedua ada 1, 2, 3, 1, 4, 4, 7, 8, 9. Dia memiliki ordo 3 dikali 3. Jadi yang barisnya itu ada 3, kolomnya ada 3. Selanjutnya di sampingnya itu ada cara membaca elemen matriks. Saya ambil contoh elemen matriksnya seperti gambar ini. Dan cara membacanya itu elemen A2, 3, suatu matriks A, artinya elemen matriks pada baris ke-2 dan kolom 3. Lin, ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks itu sangat banyak. Yang pertama ada matriks baris. Teman-teman ada yang tahu nggak matriks baris itu seperti apa? Saya mau coba jawab dong. Iya, Nuraini, silakan. Matriks baris itu merupakan matriks yang terdiri atas satu baris saja. Dan pada umumnya ini matriks ini memiliki ordo 1xn. Dengan n ini adalah banyak kolom pada matriks. Bukan 1xn, nah 1 kali n, kan itu baca ordo itu. Ya, Ibu revisi itu aja. Oke. Ada yang mau mencoba lagi? Mau coba dong. Nabila? Yang saya tahu aku itu matriks baris itu matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. Iya, betul. Jawaban dari Nuraini dan Nabila. Selanjutnya, Lin. Jadi, matriks baris adalah suatu matriks yang hanya memiliki satu baris, berordo 1 dikali J. Nah, J-nya itu adalah jumlah kolomnya. Di samping ini ada contohnya, contoh matriks baris, yaitu bisa kita lihat matriks A itu memiliki ordonya, matriks A itu memiliki ordo 1 dikali 3. Jadi dia satu baris, 3 kolom. Kalau yang matriks matriks P itu dia memiliki ordo 1 dikali 4. Ya, jadi dia memiliki satu baris, terus dia memiliki 4 kolom. Terus yang terakhir matriks Q itu dia memiliki ordo 1 dikali 5. Jadi dia memiliki satu baris dan 5 kolom. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Caroline. Oke, hai. Gue Olin. Jadi mau jelasin jenis matriks kedua. Jadi ada matriks kolom. Nah, gue bakal langsung aja ke pengertiannya karena waktunya terbatas. Nah, matriks kolom itu kebalikannya dari matriks baris tadi. Matriks kolom yang hanya memiliki satu kolom berordo I kali 1. Nah, ini ada contohnya. Jadi, matriks R, matriks S, sama matriks T itu sama-sama terdiri dari satu kolom, bisa dilihat, dan beberapa baris. Bisa terus habis itu di situ kita ambil contoh R. Nah, R itu ordonya 2 kali 1. Maksudnya itu ada 2 baris dan 1 kolom. Nah, selanjutnya bisa dicoba, ada yang mau coba untuk S? Kalau S itu S3 kali 1. Oke, benar. Nah, kita lanjut aja ya. T bisa dilihat sendiri. Terus untuk matriks 0. Nah, matriks 0 itu adalah matriks yang seluruh elemennya adalah bilangan 0. Nah, kalian biasanya dinotasikan dengan huruf O disertai ordonya. Di sini ada contohnya. A itu ordonya jadinya 2 kali 3. Nah, di situ tuh angka-angkanya 0 semua ya. Jadi itu kalau kita ngeliat 0 semua itu matriks 0. Nah, ordonya tuh 2 kali 3 karena ada 2 baris dan 3 kolom. 0. Gitu. Kita lanjut.
matriks persegi. Nah, matriks persegi ini matriks yang memiliki jumlah baris sama dengan banyaknya kolom berordo I kali I. Contohnya itu nih kayak di samping. Kita ambil contohnya itu yang A. Nah, A itu berordo 2 kali 2. Bisa dilihat, itu kan ada angka 8, 5, 2, 7. Nah, 2 kali 2 ada 2 baris, 5, 7, dan 2 kolom, 2, 7. Nah, untuk B ada yang mau coba nggak? Saya mau coba dong. Mau coba dong. Mau coba dong. Mau coba dong. Yes. Mau coba dong. Kalisti dari MIPA 7. Ganesha dari MIPA 7. Oke, Ganesha dulu ya. 4 kali 4. Ya, benar. 2, 1, 0, 2 itu 4 kolom, 2, 11, 3, 2 itu 4 baris. Oke, kita lanjut ke jenis matriks diagonal. Nah, matriks diagonal itu matriks persegi yang semua elemennya 0, kecuali pada diagonal utamanya. Contohnya, nih di samping. Nah, kita ambil coba matriks Q. Nah, di matriks Q itu udah di-highlight ya, 385, karena itu diagonal utamanya. Terus ada di situ kalian udah bisa lihat sendiri lah ya, yang di-highlight itu 2 sama 4, itu diagonal utamanya, kecuali yang 0. Nah, jadi bisa lihat gitu. Sorry ya kalau kecepetan. Olin boleh nanya nggak? Apa? Boleh? Boleh nanya Itu dulu siapa tuh? Siapa? Okay. Jelita dulu, Jelita. Boleh balik Bentar. lagi nggak ke yang di diagonal tadi? Oke, nih. Nah, kan itu di contohnya, diagonal cuman arah ke sini. Kalau misalnya diagonal yang arah ke sebaliknya itu bisa nggak? Bisa juga. Jadi kanan kiri gitu. Jadi asalkan dia tuh di tengah, tapi kalau misalnya yang lainnya 0, mau itu, pokoknya kita ambil yang di tengah aja. Nggak, angka yang di diagonal utamanya tuh nggak selalu 7 atau berapa, ada juga 0. Cuman yang di luar situ, itu tuh biasanya 0 gitu. Ya kayak gitu. Ya, Ibu tambahin sedikit ya, Caroline. Ya, Ibu izin tambahkan sedikit ya kelompok 2. Ini tadi pertanyaannya Jelita, betul. Kenapa yang di-highlight itu cuma yang sebelah sini aja gitu? Maksudnya kok sebelah sininya enggak? Nah, di sini Ibu kasih tahu, Nak. Yang disebut matriks diagonal itu, ini yang arah ke sini adalah diagonal utama. Ya. Jadi arah ke sini nih diagonal utamanya. Gitu. Terus Bu, kalau seandainya arah sebaliknya apakah bukan diagonal juga? Ini juga diagonal, Nak. Tapi ini diagonal kedua. Gitu. Ya. Jadi yang disebut matriks diagonal itu adalah yang ada nilai di diagonal utama. Gitu. Ya. Jadi mereka memiliki nilai nih, angka elemen-elemen di diagonal utama itu bernilai. Gitu. Dan selain dari diagonal utama itu nilainya 0. Maksudnya kayak gitu. Jadi maksudnya matriks diagonal tadi Ibu tekankan adalah untuk elemen-elemen di diagonal utama. Tapi bukan berarti tidak ada diagonal lainnya, ada diagonal kedua. Tapi kalau untuk di diagonal, matriks diagonal itu diagonal utama aja. Gitu ya. Sudah paham? Paham, Bu. Oke, silakan lanjut. Saya boleh nanya lagi nggak? Oke, boleh nanya. Aku mau tanya, itu cara penamaan ordonya bagaimana ya? Apa cuman yang diagonal doang? Penamaan ordo gimana maksudnya, Nak? Kayak kalau biasa kan, itu misalnya yang Q kan 3 kali 3. Tapi kalau ini diagonal, apa diagonalnya saja yang dinamain ordonya, atau termasuk 3 kali 3 itu, Bu? Oh, kalau ordo itu tetap baris kali kolom. Ya, Nak? Jadi yang namanya ordo, ini udah secara internasional itu baris kali kolom. Kamu nggak boleh ketukar kalian. Nggak boleh kolom dulu, baru dikali baris. Ini udah semua. Jadi kalau kamu nanti kuliah di luar negeri dan ambil jurusan matematika, ini semua ordo, penulisan ordo itu selalu baris kali kolom. Jadi orang udah tahu nih, kalau seandainya 3 kali 2, oh orang-orang udah pada tahu. Berarti barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Gitu. Jadi dan ini untuk Q, ordonya kan 3 kali 3.
Jadi untuk jenis-jenis matriks ini bukan mempermasalahkan ordonya, tapi mempermasalahkan elemen-elemen di dalamnya, gitu ya. Jadi yang membedakan tuh elemen-elemen, angka-angka di dalamnya. Kalau yang tadi kan, oh matriks baris berarti hanya baris aja gitu dan sebagainya. Kalau matriks diagonal memiliki elemen di diagonal aja. Selain dari diagonal utama bernilai 0. Tapi ordo tetap 3x3. Gitu. Ya. Baik, Jadi terima kasih, elemen Bu. ya, sama-sama. Oke, lanjut kelompok. Oke, oh ya, sekali lagi gue mau kasih pesan aja. Ini kan masih mendasar banget, jadi kalau misal kalian masih bingung, boleh nanti diulang lagi, karena biar nanti di tahap selanjutnya matriks bisa ngerti. Oke, kita lanjut. Bakal dilanjut sama Sam. Oke, selanjutnya ada matriks identitas. Langsung ke penjelasannya aja. Matriks identitas adalah matriks persegi yang semua isi elemennya adalah 1 dan 0. Angka 1 pada diagonal utamanya dan 0 pada elemen yang lain. Pada contoh di samping, matriks I yang 2 ya. Matriks I dengan ordo 2x2, diagonal utamanya adalah 1, dan sedangkan elemen lainnya adalah 0. Matriks identitas ini bisa disebut juga matriks persegi. Ada yang tahu kenapa? Mau nyoba jawab dong? Boleh. Siapa dulu nih? Oh, ya, oke. Kenapa disebut matriks persegi? Karena jumlah kolom dan barisnya sama. I kali I. Jumlah baris dan kolomnya sama, makanya bisa disebut matriks persegi juga. Perbedaan matriks identitas dengan matriks diagonal yang sebelumnya, ada yang tahu apa? Gue Boleh mau coba. Boleh coba nggak? Oh, siapa dulu nih? Siapa dulu? Atau dulu deh yang belum. Oh, yaudah, boleh. Kalau identitas sama diagonal, kalau perbedaannya itu, kalau identitas hanya bisa angka 1 aja, kalau diagonal tadi bisa bermacam-macam angka. Ya, betul. Kalau yang diagonal bisa berapapun angkanya, bisa plus, bisa min. Kalau yang identitas ini hanya angka 1 dan 0. Oke, lanjut. Mau nanya dong. Boleh, Dil. Itu kan satunya itu apakah boleh negatif atau cuma positif itu doang? Satunya 1. 1 sama 0. Iya. Itu sama 0 betul. aja. Yang lain nggak bisa. Ya, seperti bilangan biner. Kalian pernah belajar bilangan biner nggak? Belum ya? Belum. Nanti kalau kalian kuliah ambil coding tuh apa sih jurusannya? Pemrograman. Itu bahasa algoritma, itu pakai bahasa biner. Maksudnya bilangan biner, maaf. Jadi 0101 hanya main di situ. Gitu. Nah, ini untuk identitas itu hanya 1 dan 0 gitu. Dan dilambangkan dengan I, matriks I ya. Gitu. Jadi kalau seandainya nanti Ibu keluarkan soal seperti ini, I, matriks I besar, berarti itu identitas. Gitu. Ya. Itu aja. Oke, dilanjut. Oke, selanjutnya ada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Boleh lihat contohnya? Oke, di contoh ini diagonal utama notasi F adalah 1, 2, dan 1. Sedangkan elemen di bawah diagonalnya 0. Kenapa bisa disebut matriks segitiga atas, sedangkan elemen 0-nya ada di bawah diagonalnya? Ada yang tahu? Boleh jawab? Gue mau jawab dong. Iya, boleh, Jelita. Karena yang baris pertama itu ada 3 nomor, terus ke diagonal ke bawah, terus ke atas juga ada nomornya selain 0, jadi
membentuk segitiga di bagian atas. Benar nggak? Iya, ini kan diagonal utamanya 1, 2 sama 1 ya. Kenapa bisa disebut matriks segitiga atas padahal nolnya itu ada di bawah, karena justru yang di atas itu yang punya nilai yang 7, 5 sama 4 gitu. Oke, Ya, lanjut. betul, Jelita. Tuh. Lanjut. Selanjutnya ada matriks segitiga bawah. Kebalikan dari yang sebelumnya, matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang semua elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Contohnya, contoh di sini diagonal utama notasi G adalah 2, 3, dan 5. Dan elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Kebalikannya sama yang matriks segitiga atas. Oke, lanjut. Mau tanya dong, Boleh, anak. yang tadi matriks segitiga atas bawah, itu entry-nya atau bilangan yang ada di dalam kurung kurawal itu boleh min nggak? Atau hanya positif saja? Makasih. Bisa. Min juga bisa. Boleh plus, boleh min angkanya, elemennya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, lanjut. Selanjutnya ada notasi matriks. Notasi matriks adalah lambang atau simbol dari penulisan matriks, seperti contoh di samping. Boleh contohnya? Notasi matriks dapat menentukan ordo pada matriks tersebut. Pada contoh di samping, ini matriks A. Ini ordonya ada yang bisa jawab berapa? Coba dong, Raya. Saya mau jawab dong. Saya mau coba dong. Raya. Itu berarti ordonya 3 kali 3 bukan? Iya, betul. Barisnya 3, kolomnya 3. Aturan dari notasi matriks harus menggunakan huruf kapital pada notasinya. Bisa huruf A, B, C, dan seterusnya. Z juga bisa. Sedangkan elemennya bisa berupa huruf dan angka. Kalau elemennya berupa huruf, maka ditulis dengan huruf kecil. Oke, lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Operasi matriks. Operasi matriks hanya dapat dilakukan jika memenuhi syarat dan ketentuannya. Operasi matriks sendiri meliputi penjumlahan pengurangan dua matriks perkalian matriks dengan bilangan skalar perkalian dua matriks dan transpose matriks. Ya, lanjut. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Syarat penjumlahan dan pengurangan matriks yaitu jika terdapat dua matriks, misal matriks A dan B yang memiliki ordo sama, maka elemen-elemen yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Jumlah matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A tambah B, sedangkan selisih matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A kurang B. Kira-kira tahu nggak kenapa ordonya harus sama? Oke. Ada yang tahu nggak kenapa kok ordonya itu sama? Boleh mungkin coba jawab? Iya, Ganesha. Mungkin kalau misalkan beda jadi nggak bisa dijumlah ya, misalkan ada order yang 2, ada yang 3, terus habis itu yang di elemen yang di ketiga, posisi 3 sama 3 ditambah sama apa gitu, mungkin itu? Iya, benar. Order sama karena dijumlahkannya itu harus satu paket. Kalau tidak satu paket tidak ada teman nantinya. Contohnya A 2
215, B 7258. A tambah B 2172. 3558. Jadi hasilnya adalah 9, 3, 8, 13. Sebentar, coba Ibu sedikit revisi ya anak-anak. Ini yang kurung ini dihapus nih nak, yang Ibu birukan. Karena kalau kalian bentuk kurung seperti ini akan membentuk matriks baru. Ya, sedangkan ini masih satu kesatuan matriks. Ini, yang kurung merah ini yang benar. Kurung depannya dan kurung tutupnya di sini. Gitu. Ya, karena 2 ditambah dengan 7. Nah, ditaruh di sini. Ini masih satu kesatuan matriks. Ya, itu aja. Jadi biar teman-teman yang nggak salah paham nih. Ini masih satu matriks. Gitu ya. Oke. Lanjut. Ya, bisa lanjut. Perkalian skalar pada matriks. Pada operasi perkalian skalar, sebuah matriks dikalikan dengan bilangan skalar jika diketahui A merupakan suatu matriks dan K merupakan bilangan real. Maka hasil perkalian K dengan matriks A adalah matriks yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen. Ya. Contohnya. Nah, ini jadinya K dikalikan ke dalam K kali A, K kali C, K kali E, K kali B, K kali D, kali F. Nah, contohnya A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 3. Kenapa sih harus 3A? Karena 3 itu skalar atau bilangan biasa, dan A itu matriks. Jadi, perkalian skalar pada matriks bilangan biasa dikali matriks. 3, 1, 2, 4, 5, 6. Jadi hasilnya adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18. Perkalian skalar itu adalah perkalian skalar pada matriks pada suatu bilangan. Bilangan itu bukan matriks. Mau nanya, boleh nggak? Ya, Ciara. Buat antara si elemen di dalamnya sama yang 3-nya ini, apakah hanya boleh bilangan positif aja? Boleh nggak kalau misalkan 0 ataupun bilangan yang negatif? Iya, boleh kok. Boleh. Berarti kalau misalkan depannya 0, berarti ini semuanya 0 nggak apa-apa gitu, isi dalamnya matriks. Iya. Oke, kelompok lain, kelompok 2 ada yang mau menambahkan jawabannya? Mungkin ada yang mau bantuin Zafar jawab? Boleh ya, Bu. Kalau Iya, saya sih boleh, karena nanti kalau hasilnya 0 bisa jadi masuk ke matriks 0, atau itu enggak sama, atau itu beda. Ya itu. Iya, jadi sebenarnya untuk K ini kan konstanta atau bilangan skalar tadi ya. Bilangan skalar itu adalah bilangan apa namanya? Ya bilangan biasa. Bilangan bulat gitu nak maksudnya. Jadi 3 ini karena kelompok 2 ngambil contohnya 3, bisa negatif, bisa berapapun. Gitu. Karena kebetulan memang kelompok 2 banyak ambil contohnya bentuk positif gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti keluarnya negatif. Gitu ya. Nah, kalau seandainya engkau gimana? Jadi gini, sebenarnya untuk matriks itu adalah apa namanya? Kayak tools gitulah. Nah, iya, nanti alat untuk membantu kalian ke memecahkan masalah di kehidupan nyata. Jadi di awal ini kalian dasarnya dulu nih, konsepnya seperti ini. Nanti di akhir bab matriks, kalian akan menggunakan matriks untuk menyelesaikan permasalahan real gitu. Jadi, nah kalau seandainya apa namanya bilangan skalarnya 0 mungkin nggak mungkin aja, tapi biasanya jarang keluar 0 karena nanti kalau misal kita nih, misal ini gaji yang di dalam matriksnya, ini adalah gaji. Nah terus karyawan gajinya beda-beda, ada A, B, C dan sebagainya. Lalu dia mau kita naikkan gajinya sebanyak 5 kali lipat, misal kayak gitu. Berarti kan di sini kita taruh 5, gitu kan nak? Nah, baru dikalikan ke dalam masing-masing si gaji masing-masing orang itu. Maka di sini berubah. Jadi 0 itu mungkin, tapi jarang keluar. Gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan.
apa namanya, ibu nggak bisa bilang juga, nggak mungkin ada skalarnya 0, nggak juga gitu. Karena bilangan skalar itu positif, negatif, dan 0 gitu. Oke, sampai sini menjawab? Menjawab, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan dilanjut, Nak. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Noval. Oke, perkalian dua matriks. Syarat dua buah matriks, misal matriks A dan matriks B, dapat dikalikan adalah jika banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B. Untuk perkalian antar matriks secara umum yaitu A I kali M kali B M kali N sama dengan C I kali N. Untuk mencari hasil kali matriks A dengan matriks B ialah dengan mengalihkan elemen pada baris-baris matriks A dengan elemen pada kolom-kolom matriks B. Kemudian jumlahkan hasil perkalian antara baris dan kolom tersebut. Contoh matriksnya. Ya, ini adalah contohnya. A ini yang 2, 1, 2, 3. Nah, 2, 1 itu adalah baris. Dan 2, 2 itu adalah kolom. B, 1, 2, 3 adalah baris. 1, 4, 2, 5, 3, 6 itu adalah kolom. Jadi A 2 kali 2, B 2 kali 3. Nah, cara mengetahui hasilnya, 2 kali 1 plus 1 kali 4, 2 kali 2 plus 1 kali 5, 2 kali 3 plus 1 kali 6. Noval, boleh di ini nggak, Nak? Di annotate gitu. Atau ditunjuk biar temennya kebayang itu dari mana ya, begitu. Gitu. Oh, saya pakai HP, Bu. Oh, oke. Mungkin kelompok yang Caroline boleh dibantu, Nak, ditunjukin. Jadi biar temennya kebayang, karena perkalian dua matriks lumayan ini nih, biar nggak ketukar. Sebentar ya, Bu. Saya coba annotate. Oke, Novel boleh dilanjut. Nanti diannotate. 2 kali 1 plus 3 kali 4. 2 kali 2 plus 3. Satu-satu. Oh iya. 2 kali 1 dari mana gitu. Kenapa 2 kali 1? Kenapa? Iya, bentar. 2 kali 1 itu dari baris A ke baris B. Nah, itu plus 1 kali 4. Dari baris A ke kolom B. Dua kali 2 dari baris A ke kolom ke baris ke kolom B. Dan plus 1 kali 5 dari baris A ke kolom B. 2 kali 3 dari baris A yang atas. Dan plus 1 kali 6 itu dari yang A ke 6 yang bawah B. 2 kali 1 plus 2 kali 1 itu dari yang A bawah ke B kolom yang pertama. Plus 3 kali 4 itu dari A yang bawah sebelah kanan ke B kolom pertama. Itu 2 kali 2 dari
A kolom 2 ke B baris 2. Plus 3 kali 5 dari A kolom 2 ke baris 2 kali 3 dari 2 yang bawah A ke 3 yang 3 baris 3 B baris 3. 3 kali 6 itu dari kolom A ke baris B, baris ketiga. Agak tricky, tapi ya semoga ngerti. Ada yang mau nanya atau gimana? Ya, sampai sini paham nggak, Nak? Yang lain? Paham, Bu. Masih ada Oke. kurang, Bu. Iya, coba boleh Caroline boleh di-clear dulu, Nak. Ya, gampangnya itu baris kali kolom. Gitu ya. Baris kali kolom dibagi semua nih. 21 ini baris 21 dikali ke 14 dikali ke 25 dikali ke 36. Nah, kebentuklah di atas semua nih hasilnya. Gitu kan? Baru setelah itu baris bawah dikali ke kolom lagi, balikin semuanya. Seperti itu. Makanya, kalau untuk perkalian, tadi kelompok 2 sudah menjelaskan syaratnya mana, Nak? Dapat dikalikan jika banyaknya. Nah, ini. Jika banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B. Ini yang harus kalian garis bawahi. Kalau tidak memenuhi syarat ini, tidak bisa dioperasikan. Untuk perkalian ya. Jadi lihat untuk bentuknya yang dikotakin sama kelompok 2. Contoh, ini kan M ini adalah kolomnya A. Betul nggak? Betul nggak? Halo, yang lain? Iya, Bu. Betul nggak? Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. Betul, Bu. Betul, Bu. Nah, M yang di sini adalah barisnya si matriks B. Nah, ini mereka harus sama, Nak. Ya, kalau seandainya tidak sama, berarti tidak akan memenuhi. Nggak akan bisa dikalikan seperti ini. Nggak akan bisa diproses. Gitu. Jadi, kalau seandainya tidak memenuhi, ya udah selesai. Tidak dapat dioperasikan. Gitu aja. Tapi kalau seandainya memenuhi, bisa langsung masuk ke operasi seperti ini. Bisa dioperasikan seperti ini. Gitu. Nanti hasilnya akan berordo I kali N, yaitu adalah barisnya si A dikali kolomnya si B. Jadi hasil perpaduan di antara mereka. Gitu. Sampai sini paham? Nggak ada pertanyaan? Paham, Bu. Oke, ya. Boleh dilanjut. Transpose matriks. Transpose suatu matriks, misal matriks A yang dilambangkan dengan A besar, adalah sebuah matriks yang disusun dengan cara menukarkan baris matriks A menjadi kolom matriks A, dan kolom matriks A menjadi baris matriks A. Contohnya, Bentar, itu biar ngerti maksudnya A. Itu bukan aksen, tapi itu T. Oke. Jadi lanjut. Contohnya adalah A baris PQR, kolomnya PS, QT, RU. Maka kalau jadi AT, ditukar aja baris yang tadinya baris PQR jadi kolom PQR dan kolom STU. Contoh lagi. Jika A 215 346 maka akan menjadi AT. Yaitu baris yang tadinya baris 215 jadi kolom 215 346.
ordo matriks A adalah 3 kali 2. Sedangkan ordo AT adalah 2 kali 3. Dibalik aja. Ada yang kurang paham atau gimana? Bentar, kembali. Maaf. Ayo, ini ordonya bener apa enggak? Bener nggak A 3 kali 2? Balik. Itu dia. Hati-hati loh, nak. Ibu udah berapa kali mengingatkan di kelas IPS, di kelas IPA. Hati-hati dengan ordo. Ya, dia sepele tapi sering bikin kepleset. Gitu. Ini bukan 3 kali 2, tapi 2 kali 3. Hati-hati. Baris dulu. Ingat, BK gitu ya. Baris kolom gitu. Itu nggak boleh ketukar. Nah, A transposnya juga. Berarti 3 kali 2. Gitu. Itu aja revisi dari Ibu. Ya, hati-hati. Untuk kelompok selanjutnya juga. Nanti Ibu akan ulang-ulang terus nih untuk ordo. Oke, lanjut. Sebelum ke contoh, ada yang ingin bertanya? Sepertinya nggak ada, berarti lanjut ke contoh soal pertama. Diberikan matriks berordo 3 dikali 3, misalkan matriksnya itu P dan matriks Q sebagai berikut. Soalnya, nah, soalnya tentukan penjumlahan dari matriks P dan matriks Q. Ada yang ingin menjawab? Mau coba jawab? Coba jawab. Fadil dulu nggak apa-apa ya sih? Iya deh. Fadil. Nanti penjumlahannya tuh kan Bisa annotate aja. boleh. Oke. Langsung jawabannya aja Fadil ya. Kayak teman-teman udah paham nih. Tinggal dikasih angka jawabannya aja, coba. Langsung aja. Ini 8, ini 13, ini 14, ini 10, ini 6, ini 10. Gini, bener nggak? Udah. Iya, betul. Tampilin jawabannya. Nah, jadi cara pertama seperti ini. P ditambah Q sama dengan 148,576,329 ditambah 925,368,741. Selanjutnya P tambah Q. Berarti 1 ditambah 9, terus 4 ditambah 2, 8 ditambah 5, terus yang baris kedua 5 ditambah 3, 7 ditambah 6, 6 ditambah 8. Baris ketiga 3 tambah 7, 2 tambah 4, 9 tambah 1. Hasilnya jadi 10, 6, 13, 8, 13, 14, 10, 6, 10. Gampang kan? Cuma jumlahin doang kok. Selanjutnya soal nomor 2, misalkan diberikan matriks A berordo 3 dikali 3 dan B berordo 3 kali 3 sebagai berikut. Nah, yang ditanya itu tentukan A dikurang B. Bentar, coba kelompok 2. Iya, Bu. Iya. Ibu mau ganti soalnya. Kayaknya kalau A plus A ditambah B, A min B, kayaknya terlalu mudah nih untuk anak-anak 70. Kalau Ibu rubah, boleh nggak, Nak?
Kelompok Ya, boleh, 2 Bu, Ibu boleh, Bu. dulu. Oke. Ibu pakai soal yang sebelumnya aja. Soalnya ini angkanya terlalu besar, nanti hasilnya akan gede kayaknya. Coba back. Bisa, Karolin? Back clean. Iya, mundur ke slide sebelumnya. Nah, ini yang ini dihilangkan. Coba nak yang jawabnya. Coba mundur sekali lagi. Nah, iya, siap. Gitu. Nah, Ibu punya soal, misal ini ada P sama Q ya. Misal, coba 2PT dikurang 3Q. Ada yang bisa jawab? Silakan. Boleh langsung annotate di sini. Ibu mau lihat. Saya mau coba, boleh nggak? Mau coba, Bu. Ya, kelompok 1 mau kasih ke siapa, Nak? Kelompok 2, maaf. Nisa aja deh, Bu. Fatima deh. Mau ke siapa? Fatima? Iya. Oke, silakan Fatima. Bisa annotate, Nak? Iya, bisa. Ya, silakan. Tulisannya jelek nggak apa-apa kan ya, Bu? Nggak apa-apa, Nak. Tenang aja. Lanjutkan. Ya, yang lain kalau seandainya Fatima ada kekeliruan boleh diiniin. Kok itu segini kalau ada yang mau tanya silakan. Nah. Lanjut Fatima. Bisa. Itu 2 dikurang 27 bukannya min 25. Itu 25 apa 15 sih? Ini 25. Aduh, maaf ya.
Maaf. Ya, udah begini Bu jawabannya. Oke, bener nggak kelompok 2? Itu Ada yang nemu kekeliruan nggak? Atau memang setuju nih Bu, udah bener Bu? Gitu. Udah benar, Bu. Oke. Yang lain? Benar, Bu. Iya, udah Bu. Iya. Oke. Jadi Ibu sedikit menambahkan ya, Nak. Betul nih, Fatimah, pekerjaannya udah benar. Oke. Di sini nanti kalian akan keluarnya operasinya seperti ini, Nak. Ya. Jadi akan banyak tuh. Maksudnya nggak cuma dikurang aja, ditambah aja, tapi memang awal-awalnya kalian harus paham dulu syarat utamanya untuk penjumlahan dan pengurangan. Tadi kan kelompok 2 sudah menyampaikan ordo harus sama pertama. Terus kalau perkalian ada syaratnya juga dan sebagainya, itu kalian harus paham. Nah, kalau seandainya nanti operasinya akan seperti ini. Nanti ada inverse juga. Di kelompok selanjutnya kalian akan belajar determinan, akan belajar inverse nanti. Jadi di dasarnya matriks saat ini, di kelompok kedua ini, mohon dipahami dengan baik gitu. Untuk ordo, untuk penjumlahan, untuk perkalian memang masih mudah, tapi nanti selanjutnya akan sedikit lebih sulit. Jadi kalian harus paham banget di sini. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah paham semua? Bisa berarti ya? Kalau Ibu keluarkan nanti soal setelah kita presentasi, Ibu keluarkan soal-soal macam seperti ini bisa? Oke. Iya. Oke, silakan lanjut kelompok 2. Coba next. Iya, ini udah nggak apa-apa lewatkan karena dikurangi kayaknya untuk teman-teman kalian mah udah gampang banget ini gitu. Ya, Fatimah boleh di-clear, Nak? Iya, baik. Ya. Nah, ini dia ada contoh soal seperti ini. Boleh, mungkin ada yang mau coba. Oh, kita udah istirahat ya, Nak? Udah belum? Sudah, Bu. Sudah 9.10. 9.10. Oke, Iya. sebentar. Ibu tanya dulu kelompok 2. Coba next dulu. Ini udah slide terakhir ya, Nak? Pertanyaan terakhir nggak? Iya, Bu. Contoh soal terakhir. Oh, coba back berarti. Coba back. Nah, ini boleh deh nanti Ibu keluarkan aja di latihan soalnya ya. Nanti Ibu tambahkan untuk yang setelah kita ini, Ibu taruh di GCR aja. Gimana? Setuju nggak yang lain? Oke, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Ya. Boleh, Bu. Karena takutnya nanti motong jam istirahat kalian ya. Oke, berarti untuk hari ini kita di kelompok 2 aja dulu. Kelompok 3 sudah siap sebenarnya, tapi akan dilanjut dengan pertemuan selanjutnya. Kelompok 3 lumayan dikit, determinan itu nggak terlalu banyak. Nah, nanti mohon kelompok 4 untuk langsung persiapan untuk konsul ke Ibu. Ya, kelompok 4 langsung menghubungi Ibu kalau sudah siap. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Untuk latihan soal, Ibu akan upload di GCR jam 12. Ya, biar kalian fokus dulu di KBM selanjutnya, biar kalian nggak balap-balapan, nanti ngerjainnya nggak dulu-duluan, pas lagi pelajaran lain, Ibu nggak mau. Jadi nanti Ibu akan upload di jam 12 setelah kalian selesai KBM. Gitu. Ibu akan mengeluarkan dari soal-soal kelompok 2. Oke, ada pertanyaan? Deadline-nya kapan, Bu? Nah, deadline-nya sama seperti tugas-tugas sebelumnya. Due date-nya biasanya Ibu kasih waktu 7 hari. Gitu. Jadi kalian ada waktu. Tapi tetap yang duluan ngerjain akan dapat nilai plus sama Ibu. Tuh, ya. Oh ya, tadi siapa namanya? Chris ya? Yang anak baru ya, Nak? Iya, Bu. Iya, Nak. Kamu nanti masuk ke GCR Ibu ya. Jadi sistem Ibu, siapa yang mengerjakan duluan 20 anak teratas di tiap kelas ya, nanti akan dapat nilai tambahan di luar dari nilai asli kalian. Gitu. Jadi nanti akan Ibu filter di situ siapa yang duluan. Gitu. Itu aja. Nanti mohon temannya dikasih tahu kode GCR Ibu ya ke Chris. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Kita kasih upload dulu. Bu, oh ya. Maaf Bu. Ini untuk soal yang digecer, yang soal nomor 3 ini doang atau ini cuma salah satunya doang, Bu? Enggak dong, nanti ada lagi. Kan mereka ngasih soal. Ini sebenarnya kan masih bahasan contoh soal.
gitu. Ini seharusnya mereka jabarin di sini, tapi mereka sebenarnya udah ngasih soal ke ibu gitu. Jadi bisa jadi ini ibu tambahkan. Tapi untuk kelompok 2 kan gampang-gampang, kalian bisa lah. Boleh lihat itu nggak Bapak jawaban yang B, C, D, E, F, G, H itu, Bu? Maksudnya? Apa? Ini maaf, ini maksudnya yang nomor 3 ini kan ditanya ada berapa pertanyaan kan Bu, bukan cuma A doang yang ditanyakan. Iya. Boleh lihat nggak Bu, biar bisa dipelajarin gitu. Kan ini soalnya, Man. Kan nanti ini soalnya. Ini tadi makanya saya nanya Bu, ini jadi soal yang digecer atau tidak Bu, katanya. Aduh. Iya, Man, jadi GCR. Oh ya. Tapi ada soal yang lain lagi gitu loh. Iya, maksudnya ada soal yang lain nanti, bukan ini Maaf ya, doang. Bu. Oke, masih banyak ya Bu. Iya, jadi karena ini nggak sempat gitu loh. Nah, maksudnya ini karena nggak sempat kita bahas sama kelompok 2, waktunya udah habis, jadi nanti ini ibu tambahkan di soal mereka yang udah mereka kasih ke ibu, gitu. Maksudnya. Ibu, Ini berarti Ibu, berarti Mm. total soal kelompok 2 ada 4 dong. Nah, nanti karena ibu ngelihatnya gini, Nak, 3 itu ibu bataskan tergantung materinya. Kalau memang materinya sedikit sulit, ya ibu bataskan 3. Tapi kalau ini kan masih tambahin, kurangin, dan ini kan kelompok kelompok 2 juga masih itu, mengeluarkannya masih gampang-gampang gitu. Jadi kalian sebenarnya 2 jam pun selesai, nggak perlu nunggu 7 hari gitu. Jadi ibu lihat dulu nih, soalnya kalau gampang-gampang ibu keluarkan paling 4 maksimal 5 lah, nggak mungkin ibu keluarkan lebih dari 5. Toh due date-nya juga ibu kasih waktu lumayan lama, spare waktunya, nggak besok harus kumpulkan gitu. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Ibu, saya mau tanya. Kan nggak istirahat nih, oke. Ya, Itu maaf ya Bu, itu yang di contoh soal yang E itu kan berarti kalau dalam kurung itu kerjaan yang di dalam kurung dulu ya Bu, baru ditranspos. Betul. Hati-hati di matematik. Dalam kurung itu selalu diutamakan ya. Ini semua nih di dalam kurung ini harus didahulukan. Jadi transposnya belakangan. Ya, ini operasikan dulu. Sebenarnya gampang, Nak. Ini kan di A-nya udah ada. A kali B dapat hasil, tinggal di E-nya kalian transpos, gitu aja. Di sini juga sama. Ini udah dapat hasil CD-nya. Tinggal di GH kalian transpos, gitu aja. Ya kan? Oke, Bu. Nggak perlu nggak perlu dihitung ulang. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Izin stop share ya, Bu. Iya. Nah, oke, kita give applause dulu untuk kelompok 2. Terima kasih banyak untuk kelompok 2. Kalian keren banget, hebat banget pokoknya. Nah, nanti untuk karena kita belajarnya sistemnya sharing aja, Nak. Kalau masih ada yang belum paham, kita diskusi di grup nggak apa-apa. Kalian tanya lagi sama kelompok 2, itu gimana sih, gimana gitu. Karena matriks ini materi paling gampang di matematik. Ibu bilang ya, ini paling gampang untuk tingkat SMA gitu. Jadi kalian tuh nggak perlu ekstra lah, maksudnya mikirnya tuh nggak perlu ekstra. Dia tuh ngeliat soalnya aja udah kebayang gitu. Oke, itu aja. Ibu akhiri sebelum kita tutup. Oh tadi Ibu lupa berdoa ya, Nak? Pas di awal ya? Iya, Bu. Iya, besok kalian bantu ingatkan ya. Pokoknya kita harus awali dan akhiri dengan doa pokoknya. Oke, kita tutup dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kalian masing-masing. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok 2 ini bermanfaat dan bisa diterima dengan baik oleh kalian semua. Bisa bermanfaat untuk kelompok 2 dan bermanfaat juga untuk Ibu tentunya. Oke, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, boleh diaktifkan dulu kameranya sebelum kita istirahat. Oke, udah semua? Ada yang bisa bantu Ibu? Iya, yang error nggak apa-apa, Nak. Ada yang mau bantu Ibu untuk print screen? Boleh, Bu. Saya siapa nih? Oh, Aura. Oke, silakan, Nak. Makasih ya. Boleh dia babain atau nggak usah ya, Kak? Silakan deh. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga.
1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Udah, Bu. Oke. Ini tadi Yantri hadir nggak? MIPA 7? Hadir Bu dia Bu. Hadir di partisipannya, Bu. Oke. Zaki ada? Ibu Hadir, Bu. konfirmasi. Zaki hadir? Oke. Ibu konfirmasi Hadir, Bu. aja. Fikri, sampai akhir. Fikri, hadir nggak? Ibu, saya baru dapat kabar dari Fikri, katanya dia telat bangun, Bu. Fikri? Iya, Bu. Oke, dia pas dari ini deh, waktu kita PAS ya, waktu yang sama Ibu itu dia selalu paling sering telat bangun. Ibu selalu nelponin dia itu. Oke, ya nanti Ibu laporan sama wali kelas. Terima kasih ya anak-anak atas waktunya hari ini. Nanti akan Ibu kasih tugas, lalu jangan lupa kelompok 4 dipersiapkan untuk konsultasi dengan Ibu. Oke, selamat istirahat, selamat sarapan yang belum sarapan. Assalamualaikum. Ibu izin live ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ibu. Ibu. Ya, sama-sama.